Yo kawan, selamat datang di kanal Raja Shinobi. Bagi kalian yang suka dengan prediksi dan teori serta fakta di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dan like serta komen, agar admin lebih semangat untuk membuat video berikutnya. Sebelum kita lanjut ke isi videonya, jangan lupa ngopi dulu, pakai kopi kapal api, kopinya lu minum, kapalnya lu jual, apinya buat bakar gedung koruptor di negeri Konoha ini, dan jangan sampai ketinggalan, udut jarum coklat agar lebih rileks. Nah jika sudah, mari kita masuk ke isi videonya Brobot Cikiwiriwir, let's go. Yo kawan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pertarungan antara Kazekage Gaara melawan Code, dan tentang mata Jogan milik Boruto. Di video kita kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan video kita sebelumnya. Adegan awal memperlihatkan dua Otsutsuki baru, ya, kita sebut saja Akarui dan Tenraka yang masih mencari jejak keberadaan dari Momoshiki. Terlihat kedua Otsutsuki baru tersebut, terus mencari dan menelusuri jejak-jejak dari Pangeran Otsutsuki tersebut. Di tengah-tengah perjalanan mereka Tenraka lalu berkata, Akarui, sebaiknya kita berpencar untuk mencari keberadaan Momoshiki itu, agar pencarian kita lebih mudah dan cepat menemukan esensi dari Momoshiki. Akarui lalu menjawab, mungkin pendapatmu ada benarnya juga, dan aku setuju dengan perkataan darimu, mungkin dengan cara itu kita bisa lebih cepat menemukan Momoshiki. Lalu terlihat mereka berdua berpencar dan mulai menelusuri tempat-tempat yang dianggap pernah Momoshiki singgahi. Di tengah-tengah perjalanan Tenraka lalu melihat pertarungan Mitsuki, Daemon, melawan Shinjubak. Tenraka yang merasa penasaran dan merasakan esensi dari pecahan Jubi, lalu Tenraka memutuskan untuk mengamati pertarungan mereka. Terlihat Shinjubak, yang dikeroyok dan dihajar habis-habisan oleh Mitsuki dan Daemon tersebut, lalu terlihat Shinjubak melancarkan serangan balasan dengan menggunakan kekuatan mata Rinnegan miliknya. Mitsuki yang memiliki kekuatan Sage mode, dirinya bisa menghindari serangan-serangan dari Shinjubak tersebut. Lalu Tenraka yang merasakan esensi dari salah satu pecahan Jubi tersebut, kemudian dia berkata, sepertinya orang itu adalah salah satu Jubi, dan aku merasakan esensi Otsutsuki dari tubuh orang itu, akan tetapi sepertinya itu bukan esensi dari Momoshiki. Tenraka, yang terus mengamati dan melihat pertarungan tersebut, berniat untuk membantu Shinjubak tersebut. Terlihat Mitsuki dengan cepat bergerak dan sudah berada tepat di hadapan Shinjubak, lalu berniat untuk memukul Shinju itu, akan tetapi secara tiba-tiba tubuh Mitsuki sama sekali tidak bisa bergerak. Mitsuki yang merasakan hal tersebut lalu berkata, sial, apa yang terjadi dengan tubuhku, kenapa tubuhku tidak bisa digerakkan? Daemon dan Shinjubak mereka merasa keheranan melihat Mitsuki yang tidak bergerak sama sekali. Melihat kesempatan itu, Shinjubak lalu berniat untuk menusuk Mitsuki, akan tetapi Daemon langsung bergerak cepat menuju mereka berdua, dan Daemon langsung menendang Shinjubak tepat di perutnya, sehingga membuat Shinjubak harus terlempar kembali ke belakang. Mitsuki yang masih tidak bisa bergerak, perlahan-lahan mulai mengeluarkan kekuatannya, dan bisa melepaskan diri dari jutsu milik Tenraka. Ternyata yang membuat Mitsuki tidak bisa bergerak adalah jutsu dari Tenraka. Shinjubak, yang masih merasa kesakitan akibat tendangan dari seorang Daemon, lalu dia mencoba untuk bangkit dari terjatuhnya. Akan tetapi Mitsuki yang melihat kesempatan itu, dia langsung melesat dengan begitu cepat ke arah Shinjubak, dan berniat untuk menyerang dia. Akan tetapi sebelum tendangan Mitsuki menempel pada tubuh Shinjubak, dengan tiba-tiba saja, muncul sosok Otsutsuki dan menangkap kaki dari seorang Mitsuki, lalu melemparkan tubuh Mitsuki tersebut, sehingga membuat Mitsuki harus terlempar jauh dan menabrak pepohonan di lokasi tersebut. Daemon, yang melihat kejadian itu merasa terkejut dan merasa keheranan dengan sosok tersebut. Shinjubak, yang melihat sosok Otsutsuki di depan matanya, terlihat dirinya juga merasa terkejut dan keheranan dengan makhluk itu. Shinjubak lalu berkata, siapa kau, mengapa kau menolongku, apakah kau ini seorang Otsutsuki? Lalu Tenraka menjawab, seperti yang kau lihat dan kau saksikan, aku memang seorang Otsutsuki, dan aku akan membantumu untuk menghadapi makhluk rendahan seperti mereka ini. Sebaiknya kau lihat saja, dan sebaiknya kau pulihkan dulu luka-lukamu itu dengan regenerasimu, dan aku akan mengurus dua makhluk itu. Terlihat Shinjubak, yang mendengar perkataan dari Tenraka lalu bak menuruti perkataan dari Tenraka. Mitsuki yang merasa kesakitan akibat serangan tadi, lalu Mitsuki berkata, sialan, siapa dia? Sepertinya dia adalah Otsutsuki.
Sepertinya Mitsuki merasakan cakra yang luar biasa besar dari Otsutsuki tersebut. Terlihat ekspresi wajah Mitsuki yang merasa kekhawatiran dengan makhluk tersebut. Daemon, yang juga sama merasakan esensi luar biasa dari makhluk itu, terlihat dirinya mulai serius dan waspada terhadap makhluk itu. Tanpa disadari Daemon, dengan tiba-tiba saja Otsutsuki tersebut sudah berada tepat di hadapan dirinya, dan Daemon yang terkejut seketika saja langsung dihajar oleh Otsutsuki itu, sehingga membuat dirinya harus terlempar jauh. Mitsuki yang melihat tubuh Daemon terlempar, sepertinya dirinya juga lengah terhadap makhluk itu, dan secara tiba-tiba juga sebuah kubus runcing melaju kencang ke arah dirinya. Mitsuki yang berbalik arah dan melihat serangan tersebut, sontak saja dia sudah terlambat untuk menghindar dari serangan itu, alhasil kubus runcing dan tajam menusuk bagian tubuh dari Mitsuki, sehingga membuat Mitsuki menjerit kesakitan. Akan tetapi Mitsuki mulai meregenerasi luka tersebut, mengingat Mitsuki adalah anak dari Orochimaru yang memiliki sel Hashirama, otomatis Mitsuki juga bisa meregenerasi luka-lukanya. Setelah momen itu pertarungan mereka pun dimulai dengan beradu taijutsu dan jutsu masing-masing. Setelah momen tersebut adegan berpindah dulu kepada pertarungan antara tiga legenda Sannin dan Shinju Hidari. Terlihat pertarungan mereka yang mulai memanas, dan mulai menunjukkan kekuatan dan keahlian masing-masing. Di tengah-tengah pertarungan Hidari berkata, sebaiknya kita cepat selesaikan pertarungan ini, dan aku akan melayani kalian, jika itu sudah menjadi keputusan kalian semua. Tsunade lalu menjawab, kau jangan senang dulu makhluk rendahan, takkan kubiarkan kau membuat kerusakan di desaku. Terlihat Tsunade menyerang Hidari berkali-kali dengan pukulannya yang begitu kuat. Akan tetapi Hidari terus menghindari serangan-serangan dari Tsunade tersebut. Hidari untuk yang kesekian kalinya dia memasuki mode Susanoo kembali, dan langsung mengarahkan panah indra menuju ke arah Tsunade. Terlihat Orochimaru yang menyadari itu, lalu dirinya membuat pertahanan besar untuk menahan panah indra milik Hidari tersebut, sekaligus untuk melindungi Tsunade dari panah indra milik Hidari. Lalu Kashin Koji menyerang Susanoo tersebut, dengan jutsu Rasengan yang besar dan mengarahkannya ke Susanoo milik Hidari. Tak berhenti di situ saja katak besar milik Koji membantu dengan menyemburkan api ke arah Susanoo Hidari. Orochimaru kemudian langsung menggunakan jutsu ularnya untuk menyerang Susanoo Hidari. Koji lalu berkata, sial, ternyata dia bisa menghindari serangan-serangan kami, aku harus mencari cara agar dia bisa keluar dari mode Susanoo-nya itu. Lalu Hidari berkata, kalian takkan mampu melawanku dan kalian takkan bisa mengalahkanku, jangan buang-buang waktuku. Terlihat teknik Kirin menyambar mereka dengan begitu cepat. Pertarungan mereka terus berlanjut dengan intensitas yang luar biasa, yang merusak tempat di sekitarnya. Sarada, Sakura, Konohamaru dan para Anbu yang tersisa kini mulai pulih dan mulai bisa membantu para guru mereka. Sarada lalu mengaktifkan kembali mata Sharingan miliknya dan mengamati semua pergerakan dari Hidari. Konohamaru lalu berkata, Sarada, teruslah melihat arah pergerakan dia agar kita bisa menemukan celah dan bisa memberikan tekanan terhadap orang ini. Kemudian terlihat Sakura yang memasuki kembali mode Byakugo miliknya, dan mulai membantu gurunya dengan kekuatan fisiknya yang sudah mulai pulih. Terlihat para Anbu mulai bekerja sama lagi, dan mereka disuruh Tsunade untuk membuat segel rantai untuk menahan pergerakan dari Susanoo Hidari. Sementara yang lain akan membantu mereka untuk mengalahkan Shinju tersebut. Lalu para Anbu itu membuat segel rantai dan mengarahkan rantai tersebut ke arah Susanoo Hidari, lalu mengikat tangan dan kaki serta tubuh dari Susanoo tersebut. Hidari yang melihat dan menyadari itu berubah fokus ke arah serangan rantai tersebut. Para Sannin yang melihat kesempatan itu, lalu serentak mereka menyerang Hidari dengan jutsu masing-masing. Sakura, Tsunade mereka kemudian menyerang Hidari secara bersamaan dan berniat menembus pertahanan dari Susanoo Hidari. Lalu kemudian serangan fisik Sakura dan Tsunade membuat keretakan pada Susanoo Hidari, dan keretakan itu dimanfaatkan oleh Konohamaru untuk melempar kunainya kembali dan berpindah menggunakan Hiraishin no Jutsu untuk menyerang Hidari yang berada di dalam Susanoo tersebut. Konohamaru lalu melancarkan serang Rasengan, yang sangat kuat setelah bisa berpindah menggunakan Hiraishin itu. Lalu terlihat Hidari yang sangat terkejut, melihat Konohamaru sudah berada tepat di hadapan dirinya dengan jutsu yang siap diarahkan kepadanya. Akan tetapi Hidari sudah tidak bisa menghindar lagi dan serangan Konohamaru tepat mengenai tubuh dari Shinju tersebut. Kemudian Hidari terlihat terlempar jauh dan keluar dari Susanoo miliknya, dan perlahan Susanoo tersebut mulai menghilang.
Hidari yang terlihat terlempar karena serangan dari Konohamaru, masih harus menahan serangan dari Kashin Koji dan pukulan dari Tsunade. Serangan serentak mereka berhasil membuat luka yang cukup parah kepada Shinju Hidari tersebut. Terlihat Hidari yang menabrak bebatuan di sekitar tempat itu, akibat dari serangan gabungan mereka. Hidari yang masih terduduk lemas akibat serangan itu, lalu secara tiba-tiba saja pedang tajam milik Orochimaru menuju tepat ke arah tubuhnya. Sebelum pedang itu menusuk tubuhnya, Hidari kemudian kabur menggunakan limiter miliknya dan berpindah menuju markas mereka. Terlihat Sarada, Sakura, Konohamaru, Tsunade, Koji, dan Orochimaru yang merasa terkejut melihat Shinju tersebut pergi dan lenyap masuk ke sebuah limiter tersebut. Lalu Kashin Koji berkata, sepertinya dia sudah terluka parah akibat serangan kita, dan sepertinya dia sudah meninggalkan tempat ini dan kabur. Tsunade lalu menjawab, iya, sepertinya makhluk itu sudah pergi dan aku sudah tidak bisa merasakan cakranya di sekitar kita. Orochimaru lalu berkata, sial, mata itu tidak bisa kudapatkan, seharusnya kesempatan tadi dan seranganku tadi bisa membunuhnya dan mata itu pasti bisa kudapatkan. Lalu Kashin Koji berterima kasih kepada mereka yang sudah mau bekerja sama dengan dirinya untuk melawan Shinju tersebut. Koji lalu berkata, terima kasih. Kalian semua sudah mau membantuku dan bekerja sama denganku untuk mengalahkan Shinju itu. Kashin Koji setelah berterima kasih kepada mereka, lalu terlihat Koji pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Sakura, Sarada, para Anbu dan yang lainnya bergegas pergi dari tempat itu dan berniat untuk melaporkan misi mereka kepada Tuan Hokage sementara yakni Shikamaru. Setelah momen tersebut, adegan berpindah dulu kepada Time Kakashi dan Yamato. Terlihat mereka yang sudah memasuki perbatasan desa Sunagakure, mereka merasa terkejut setelah melihat puing-puing kerusakan di desa tersebut. Lalu Kakashi berkata, kenapa dengan desa ini, dan siapa yang sudah membuat kerusakan di desa ini? Lalu Kakashi memerintahkan pasukannya, untuk mencari lokasi pertarungan Gaara dan Code tersebut. Adegan kemudian memperlihatkan pertarungan Gaara dan Code kembali. Gaara yang terlihat semakin terpojok karena serangan-serangan dari Code, lalu kemudian Code, menggunakan Sukuna Hikona untuk membesarkan benda di sekitarnya dan mengarahkannya kepada Kazekage Gaara tersebut. Akan tetapi Gaara masih mampu untuk menghindari serangan dari Code itu. Dengan kecepatan yang hampir tidak bisa dilihat oleh Gaara, seketika saja Code, langsung berada tepat di hadapan Gaara tanpa Gaara sadari. Lalu Code, berniat untuk menyerang Gaara yang sudah mulai kehabisan cakranya. Akan tetapi seketika saja pergerakan dari Code terhenti, dikarenakan tubuh Code yang ditahan oleh Mokuton milik Yamato. Kemudian terlihat serangan Gatsuga dari Kiba dan Akamaru menuju ke arah Code, yang masih terperangkap di Mokuton milik Yamato tersebut. Serangan berputar dengan kecepatan tinggi yang dilakukan bersama Akamaru, menghantam Code, sehingga membuat Code harus terlempar jauh ke belakang. Tak berhenti di situ saja, dengan tiba-tiba saja berbagai macam shuriken menuju deras ke arah Code, yang terlempar tadi akibat serangan dari seorang Kiba. Serangan shuriken itu ternyata dilakukan oleh Tenten, kepada Code. Terlihat Code, yang terjatuh dan menabrak bebatuan di sekitarnya masih harus menahan pukulan tangan besar dari Choji. Pukulan itu tepat menempel di wajah dari Code, sehingga membuat bebatuan itu hancur karena gesekan dari kepala Code yang dipukul oleh tangan dari seorang Choji. Lalu kemudian terlihat debu yang mulai menghilang setelah hancurnya bebatuan akibat serangan dari Choji. Code, yang masih terduduk di dekat puing-puing tersebut lalu Code berkata, ternyata ada bantuan datang, baguslah, ini mungkin akan menjadi lebih menarik untuk dinikmati. Yamato kemudian menjawab, kau ini, ternyata tidak pernah belajar dari kesalahanmu sebelumnya, dan kamu pasti akan merasakan kekalahan kembali akibat kesombonganmu itu. Lalu terlihat Code perlahan bangkit dan siap untuk bertarung kembali dengan mereka sekaligus. Kemudian Yamato segera memanfaatkan Mokuton teknik kayu untuk menciptakan penghalang dan menjebak Code. Namun, dengan Claw Marks, Code dengan mudah berteleportasi keluar dari jebakan tersebut dan menyerang Yamato dengan cakar tajam, memaksanya untuk mundur. Tak berhenti di situ, Choji, dengan teknik penggandaan tubuh, berubah menjadi raksasa dan mencoba menghantam Code. Akan tetapi, kecepatan dan kelincahan Code membuatnya sulit untuk ditangkap. Code menggunakan Cloud Creation untuk menciptakan senjata yang dapat menembus pertahanan Choji. Kemudian Kiba dan Akamaru menyerang bersama dengan Fang over Fang, namun Code menggunakan kecepatan yang ditingkatkan oleh Karma Putih untuk menghindar dan menyerang balik.
Meskipun terluka, Kiba terus bertarung dengan semangat. Lalu Tenten mencoba menjebak Code dengan berbagai senjata dari gulungannya. Namun, Code menggunakan claw marks untuk menghindari serangan beruntun Tenten dan mendekatinya dengan cepat, memaksa Tenten untuk bertarung jarak dekat. Code kemudian berkata, "Kalian sungguh sangat menyebalkan, dan kalian pantas untuk menerima seranganku ini." Tenten yang harus menghadapi Code secara dekat, dirinya tidak mampu untuk melawan Code dengan mengadu kemampuan taijutsu, alhasil Tenten terkena pukulan telak dari seorang Code tersebut, dan membuat Tenten harus terlempar jauh ke belakang. Akan tetapi Gaara langsung menangkap tubuh Tenten dengan pasir miliknya yang terlempar akibat serangan dari seorang Code tersebut. Lalu kemudian Gaara berkata, "Cakraku mulai menurun dan aku harus bisa mengalahkannya sebelum aku benar-benar kehabisan cakra." Terlihat Gaara, dengan teknik pasir, menciptakan gelombang pasir yang besar untuk mencoba menangkap dan menghentikan Code. Pasirnya mampu menahan beberapa serangan Code, namun Code menggunakan Black Retriever untuk mengganggu kontrol Gaara atas pasirnya. Code, dengan taktik cerdas dan kecepatan tinggi, berhasil mendekati Gaara dan melancarkan serangan yang hampir mematikan. Gaara, yang menyadari dan melihat Code sudah berada di hadapannya merasa sangat terkejut. Namun, Gaara menggunakan lapisan pelindung pasir terakhir untuk menahan serangan tersebut. Akan tetapi pertahanan Gaara dapat ditembus oleh Code, dikarenakan cakra Gaara mulai melemah. Di saat Code mau melancarkan serangannya kepada Gaara, dengan tiba-tiba saja sebuah Chidori mengarah kepada Code, dan Code yang menyadari itu langsung menghindari serangan Chidori tersebut. Setelah momen tersebut diperlihatkan, tiba-tiba saja adegan harus berakhir di sini dulu. Nah, itulah informasi yang bisa admin sampaikan kepada kalian. Jika kalian suka dengan prediksi dan teori, serta fakta di kanal ini, jangan lupa subscribe, dan tetap stay di channel ini. Peringatan keras, video ini hanya merupakan teori, yang sengaja admin rangkum menjadi alur cerita Boruto, agar terasa seru untuk menunggu chapter selanjutnya. Oke kawan, sampai jumpa di video selanjutnya, Brobot Cikiwiriwir.